gitu. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsil Nisea. Everybody know. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi pembahasan Babi Haikal di podcastnya Deddy Corbuzier. Dan kita tahu di beberapa waktu yang lalu itu Deddy Corbuzier itu marah-marah, ngamuk ketika Ilya Mairon itu membahas agamanya. Dia lupa bahwa ketika dia mengundang beberapa ustadz juga itu membahas tentang keyakinan Kristen. Tetapi Deddy Corbuzier tidak menegur mereka untuk membahas kekristenan. Nah, ini tidak fair dan tidak sportif dalam menyingkapi sesuatu ya. Jadi sebelumnya mari kita menyimak video mereka yang berikut ini di mana mereka membahas tentang kekristenan juga. Bahkan mereka mengatakan Yesus itu, atau Babi Haikal mengatakan Yesus itu diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Itu di Konsil Nisea. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Kan gue kasih solusi, kenapa pusing brother? Gue makin diserang lagi kan. Nggak, gue mau kembali begini ya. Yang tadi mungkin orang banyak masa iya sih Islam pertama gitu ya. Ini sorry banget, ini sangat sensitif tapi mesti gue bilang ya. Sejak zaman Nabi Adam, Allah menurunkan agama Islam. Masjidil Haram adalah saksinya, Masjidil Aqsa adalah saksinya. Artefak bisa mengurutkan itu tahun berapa gitu. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsil Nisea. Everybody know. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu. Di mana dia mengklaim bahwa mulai dari Nabi Adam itu sampai nabi-nabi seterusnya, itu mereka sudah Islam. Kita tidak tahu dasar pernyataan itu dari mana, dasar sejarahnya dari mana, dan dia menyebutkan tadi beberapa masjid, katanya bahwa itu sudah menjadi saksi. Nah teman-teman, itu pernah kita bahas tentang klaim-klaim sembarangan itu teman-teman ya, yang tidak berdasar ya, yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, bahwa Nabi Adam itu sudah menganut agama Islam dan juga sampai kepada Nabi Isa sudah menganut agama Islam. Itu klaim yang tidak berdasar. Kenapa saya katakan bahwa memang sebelum Masehi itu tidak ada yang namanya masjid. Tidak ada yang namanya masjid. Yang ada di sana adalah Bait Allah. Dan Bait Allah itu dimulai dari perkemahan orang Israel yang didirikan oleh Nabi Musa, sehingga sampai pada Nabi Daud, Salomo, dan seterusnya. Itu adalah Bait Allah, tidak ada yang namanya masjid. Kenapa mereka mengklaim bahwa Nabi Adam dan Nabi seterusnya itu adalah Islam? Karena mereka berdasar pada satu istilah bahasa, yaitu Muslim itu artinya orang yang berserah diri, atau orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ketika mereka melihat beberapa nabi atau nabi-nabi sebelumnya mereka yang berserah diri kepada Allahnya, dan itu mereka klaim bahwa itu Muslim. Seperti Yesus misalnya, atau Nabi Isa yang mereka anggap itu Yesus. Bahwa itu sudah Muslim. Karena Yesus itu atau Isa itu menurut mereka itu orang yang berserah diri. Dan berserah diri itu artinya Muslim. Nah, mereka berdasar pada satu istilah bahasa ini. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang menganut agama Hindu, Buddha, atau mereka yang menyembah dewa-dewa mereka atau berserah diri kepada Allah-Allah mereka? Nah, contoh misalnya Hindu, mereka lah berserah kepada Allahnya, berserah diri atau bertakwa kepada Allah yang mereka imani. Apakah bisa kita katakan bahwa Hindu adalah Islam atau Muslim karena mereka berserah diri kepada Tuhannya? Tentu saja tidak bisa. Kita harus mengklaim dengan dasar satu istilah bahasa. Tidak bisa. Nah,
Itu yang dibahas oleh Babe Haikal, dan itu klaim-klaim yang sampai saat ini kepada para polemikus mengklaim bahwa nabi sebelumnya itu sudah Islam karena berdasar pada satu istilah bahasa. Itu tidak cukup untuk mengklaim dan untuk mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu Islam atau nabi sebelumnya itu Islam. Nah, karena tidak ada fakta sejarahnya, dan kita tahu dan orang juga semua tahu Islam itu lahir berapa, muncul di tahun berapa. Nah, jadi Babe Haikal jangan hanya mengarang cerita dengan bergantung pada satu istilah bahasa lalu mengklaim. Nah, dan itu memang pekerjaan para polemikus. Dan kemudian dia mengatakan bahwa semua juga orang tahu. Semua orang tahu bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan itu pada tahun 325 Masehi di Konsili Nisea. Nah, inilah orang-orang yang kurang pemahamannya, kurang mengerti agama lain, tetapi suka membahas agama lain. Tidak masalah dia membahas agama lain kalau dia misalnya benar-benar mengerti sejarahnya, benar-benar tahu historisnya, teologisnya, dan lain sebagainya. Nah, ini modal Babe Haikal ini kan hanya di Konsili Nisea itu, dan dia juga tidak tahu kenapa harus diadakan Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi itu. Dia juga nggak tahu kenapa, apa penyebabnya sehingga terjadi Konsili Nisea. Nah, Konsili Nisea terjadi karena ada perbedaan pemahaman, perbedaan aliran, yaitu Arianisme atau yang dibawa oleh Arius. Pemahaman yang dibawa oleh Arius, yaitu di mana dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan orang Kristen yang sudah mengerti firman Tuhan, khususnya Uskup Athanasius, dia melihat bahwa salah ini Arius dalam pemahamannya, dalam teologisnya. Di mana Arius ini dia mencampur adukan antara pemahaman Alkitab dengan filsafat Yunani dan tidak nyambung, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan dia tidak sehakikat dengan Allah. Dan Athanasius itu membantah hal itu sehingga dikumpulkan beberapa uskup pada saat itu untuk membahas tentang itu, untuk memutuskan bahwa Yesus adalah Tuhan sesuai ajaran Alkitab. Nah, jadi sebelum Konsili Nisea itu Yesus sudah dikatakan sebagai Tuhan. Di dalam nubuatan Nabi Yesaya dan juga di dalam Lukas dikatakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu jauh sebelum Konsili Nisea. Dan juga nabi-nabi sebelumnya sudah menubuatkan hal itu. Yang artinya bahwa Konsili Nisea meneguhkan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, jadi paham ya teman-teman ya, yang saya sampaikan di sini intinya bahwa kalau belum mengerti, belum memahami tentang kekristenan, jangan membahasnya. Apalagi Deddy Corbuzier, ketika dia mengundang beberapa ustadz dan kemudian mereka membahas tentang kekristenan di sana dengan sesuka hati mereka, tetapi giliran agamanya dibahas, maka dia seperti cacing kepanasan tidak terima, dan dia mengatakan bahwa Elia itu salah kamar atau masuk kamar orang lain. Jadi mari kita sportif. Mari kita benar-benar netral dalam menyikapi sesuatu. Seperti ini kan, sudah salah ngotot lagi si Babe Haikal. Sejak kapan ada masjid sebelum Masehi? Itu dasar sejarahnya dari mana? Itu hanya klaim saja. Tutup Alkitab, tutup misalnya kitab-kitab mereka, buka sejarah dunia, itu tidak akan pernah ketemu yang namanya masjid di zaman sebelum Masehi, apalagi di abad pertama juga, di zaman Yesus. Sejak kapan Yesus punya masjid? Yang ada di sana adalah Bait Allah. Kenapa sekarang ada masjid di Yerusalem? Kenapa ada masjid sekarang di sana? Karena ada orang-orang Arab yang menaklukkan Yerusalem pada saat itu, sehingga Bait Allah diubah menjadi masjid ketika mereka menang menaklukkan Yerusalem. Seperti di zaman Umar menaklukkan Israel. Nah, di sana mereka menguasai dan mengubah Bait Allah itu, meruntuhkan Bait Allah itu, dan kemudian mendirikan masjid di atasnya. Masjid
Yang ada sekarang itu di Yerusalem itu bekas tempat bait Allah orang Israel. Nah, jadi tidak masalah kalau Israel sekarang merebutnya kembali misalnya. Karena memang tahu sejarahnya. Mereka tahu latar belakang tempat itu. Bahwa itu punya mereka. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Supaya kita benar-benar jangan sampai terhasut dengan apa yang dikatakan oleh Babi Hakel ini. Supaya jangan main klaim-klaim saja. Kalau tidak mengerti, mending diam saja menurut saya. Kalau tidak paham. Jangan klaim sejarah tetapi tidak ada bukti. Saya percaya bahwa Babi Hakel tidak bisa membuktikan data sejarahnya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan tadi. Tidak bisa dia buktikan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.